Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Apsona Sibuan dengan NIM 2001601. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahan ajar memahami teks eksposisi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar teks eksposisi. Setiap memahami suatu teks, Ananda harus mengetahui 5 hal yang sifatnya mendasar, yaitu yang pertama, apa fungsi komunikatif teks tersebut. Yang kedua, di mana lokasi sosial teks tersebut. Yang ketiga, bagaimana struktur teks tersebut. Yang terakhir, apa karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai fungsi komunikatif teks eksposisi. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda mengalami kesulitan untuk merumuskan pengertian teks eksposisi? Mari kita cermati bersama. Dari hasil pengamatan yang telah Ananda tuangkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan yang hanya bertujuan untuk menjelaskan suatu persoalan dan pembacalah yang memberikan penilaian terhadap karangan tersebut. Eksposisi memberikan informasi dan dalam tulisan eksposisi, pengarang atau penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca memahaminya. Jadi, karangan eksposisi bersifat menjelaskan sesuatu hal secara objektif. Ini berarti tulisan eksposisi harus menyajikan topik yang faktual, isinya mempunyai manfaat yang mengkomunikasikan informasi, ide, atau fakta. Tujuan paragraf eksposisi yaitu memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai dengan ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Selanjutnya, karakteristik teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur yang bersifat subjektif dan emosional. Penulis sama sekali tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca. Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Penulis menguraikan objek sejelas-jelasnya sehingga pembaca memperoleh informasi dengan baik dan menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar hal yang disampaikan lebih konkret. Pada tulisan yang terdapat dalam teks eksposisi, pembaca bebas untuk mengikuti pemikiran penulis atau tidak. Karena penulis teks eksposisi tidak memaksa pembaca untuk mengikuti pikirannya yang berada dalam teks tulisannya. Pada tulisan yang terdapat dalam teks eksposisi, pembaca bebas untuk mengikuti pemikiran penulis atau tidak. Karena penulis teks eksposisi tidak memaksa pembaca untuk mengikuti pikirannya yang berada dalam teks tulisannya. Biasanya tulisan eksposisi atau teks eksposisi digunakan dalam bentuk artikel-artikel di media massa atau digunakan untuk mengolah suatu teori ilmiah populer dengan menggunakan bahasa formal. Penulis teks eksposisi juga harus dapat bertanggung jawab terhadap penulisannya, disebabkan teks eksposisi merupakan pemaparan informasi yang logis, aktual, dan problematis. Selanjutnya, lokasi sosial teks eksposisi. Sebelum kita membahas mengenai lokasi sosial teks eksposisi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lokasi sosial teks. Yang dimaksud dengan lokasi sosial teks ialah lokasi atau tempat ditemukannya sebuah teks. Untuk itu, teks eksposisi dapat kita temukan pada media cetak, misalnya surat kabar, majalah, internet, blogspot, dan artikel lainnya. Tempat penyampaian teks eksposisi inilah yang disebut sebagai lokasi sosial teks eksposisi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Menurut Apriliani,
Yeni dalam bukunya yang berjudul Struktur dan Kebahasaan Teks Eksposisi Bahasa Indonesia kelas 10 menyatakan terdapat 3 struktur teks eksposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tesis atau pembuka. Tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua yaitu argumentasi atau isi. Argumentasi berisikan bukti yang merujuk pada fakta dan data yang kuat untuk mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam tesis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Berdasarkan uraian ketiga struktur tersebut, Ananda dapat mengetahui struktur teks guna mendapatkan jalan pikir si penulis yang dituangkan dalam teks eksposisi tersebut. Dengan demikian, struktur teks juga dapat dijadikan sebagai penentu dalam menentukan teks yang sedang dibaca pembaca dengan cara mengidentifikasi struktur teksnya. Selanjutnya, teks eksposisi tidak hanya memiliki unsur sebagai pembangun teks agar menjadi teks yang utuh, tetapi juga memiliki unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Masih merujuk pendapat yang sama, yaitu menurut Apriliani dalam bukunya yang berjudul Struktur dan Kebahasaan Teks Eksposisi Bahasa Indonesia kelas 10, ia menyatakan pada umumnya teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan atau istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebaliknya, ataupun perbandingan. Misalnya, sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, dan namun. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi ataupun penolakan terhadap argumen lainnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, dan merujuk. Yang keenam atau yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebagainya, sebaliknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Selanjutnya, teknik memahami teks eksposisi. Jika Ananda mencermati dengan baik contoh teks yang telah dilampirkan sebelumnya, Ananda akan menemukan informasi yang dipaparkan berdasarkan kejadian atau masalah agar pembaca memahaminya. Ananda juga dapat menemukan pemaparan, penjelasan, penyampaian informasi yang mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai dengan ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Berdasarkan pengalaman pemahaman tersebut, untuk menyimpulkan isi teks eksposisi, hendaknya Ananda perlu melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu membaca teks eksposisi secara keseluruhan dengan seksama.
Yang kedua, menentukan inti pokok dari setiap paragraf menjadi catatan. Yang ketiga, merangkai pokok-pokok paragraf menjadi satu rangkaian paragraf yang padu menggunakan kalimat efektif. Yang terakhir yaitu menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Dan apakah yang akan Ananda lakukan jika Ananda ingin menyimpulkan isi teks eksposisi? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membaca dan mencermati isi teks eksposisi. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam teks eksposisi. Yang ketiga atau yang terakhir, menuliskan sebuah simpulan berdasarkan sebuah ide pokok yang telah ditemukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.